Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tusha Syifa Maharani. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengertian mengenai globalisasi serta dampak-dampaknya. Di zaman yang serba modern saat ini, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang kita inginkan secara mudah. Salah satunya seperti berbelanja secara online. Berbelanja secara online dapat mempersingkat waktu kita dan kita pun tidak perlu datang ke tempatnya secara langsung. Lalu kita dapat mengetahui berita dari berbagai mancanegara melalui gadget kita sendiri. Serta kita dapat melakukan komunikasi secara jarak jauh bersama teman-teman maupun saudara kita melalui gadget kita sendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya teknologi yang mempersempit ruang dan mempersempit waktu. Apakah kalian sadar? Beberapa contoh tersebut merupakan dampak dari globalisasi. Kita lihat yuk penjelasan mengenai globalisasi di slide berikutnya. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi menurut Hald and McCrum mengatakan bahwa globalisasi merupakan proses atau serangkaian proses yang mewujudkan terjadinya transformasi dalam organisasi spasial yang menyangkut hubungan sosial dan transaksi yang dinyatakan dalam arus lintas benua dan lintas regional serta jaringan aktivitas, interaksi, dan kekuasaan. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan global village, di mana batas antar negara menjadi pudar dikarenakan adanya teknologi dan informasi. Lalu, mengapa bisa menjadi pudar? Dikarenakan setiap orang saat ini bisa pergi kemanapun dengan mudah dan cepat menggunakan beragam transportasi modern seperti pesawat, kereta, mobil, serta kapal. Selain itu, saat ini interaksi dan komunikasi lintas negara mudah diakses melalui koneksi internet. Berbicara mengenai globalisasi tentunya berfokus juga pada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pola kehidupan masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada berhentinya. Perubahan sosial bisa mencakup perubahan perilaku, perubahan sikap, serta ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Lalu, apa hubungannya globalisasi dengan perubahan sosial? Bisa kita lihat contohnya pada perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini memberikan kita keluasaan untuk melihat kehidupan masyarakat yang ada di belahan dunia lainnya. Dengan adanya keluasaan akses yang kita miliki saat ini membuat kita sebagai pengonsumsi teknologi dan informasi tertarik untuk meniru atau bahkan mencoba untuk mengaktifkan apa yang mereka lakukan di belahan dunia lainnya. Salah satu contohnya seperti kebudayaan. Masyarakat muda pada saat ini lebih mudah mengikuti gaya kebudayaan dari dunia barat. Nah, bisa kita lihat bagaimana anak-anak muda pada saat ini lebih menyukai mewarnai rambutnya atau mengikuti gaya dari idolanya. Hal tersebut bisa menjadi bukti bahwa globalisasi bisa memicu terjadinya sebuah perubahan sosial. Globalisasi tidak terjadi secara otomatis, tetapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan mudah dan cepat. Dunia seperti tanpa batasan dan ruang waktu. Faktor penyebab kedua adalah pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, transaksi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita menjadi lebih mudah berbelanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget dan koneksi internet. Faktor lainnya adalah migrasi penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Globalisasi tidak akan terhindarkan dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dengan dampak globalisasi? Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa dampak positif dari globalisasi. Dampak positif yang pertama adalah adanya perubahan perilaku masyarakat atau perubahan sanksi. Perubahan sanksi pada saat ini membantu perubahan tersebut yang dari awalnya masyarakat bersifat irasional menjadi rasional. Kedua adalah taraf hidup yang mudah meningkat. Hal tersebut didukung dengan adanya industrialisasi dan teknologi informasi yang berkembang. Dampak negatif yang pertama adalah orang-orang lebih bersifat individualistik. Kenapa? Dikarenakan pada zaman globalisasi saat ini memberikan kemudahan akses informasi dan teknologi
membuat individu lebih berfokus pada dirinya sendiri, dan mereka lupa bahwa mereka merupakan makhluk hidup sosial yang perlu melakukan interaksi satu sama dengan lainnya. Dampak negatif globalisasi yang kedua adalah pola perilaku yang konsumtif. Pada zaman globalisasi ini, para pengusaha sedang gencar-gencarnya membuat sebuah produk yang tersedia cukup banyak dan membuat masyarakat mudah memiliki produk tersebut. Untuk menarik perhatian masyarakat, para pengusaha menggunakan media iklan untuk mempromosikan barang-barangnya. Pada sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce. Akan tetapi, akan menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan, yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah. Selain itu juga akan meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Itulah tantangan yang harus dihadapi pada sektor ekonomi. Sedangkan pada dampak sosial budaya, masyarakat semakin menjadi modern, segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Tetapi akan menjadi sebuah masalah jika masyarakat tidak memfilter masuknya budaya asing dan menerimanya begitu saja. Budaya lokal pun akan terhilangkan dan terlupakan begitu saja jika mereka menerima budaya asing tanpa memfilternya. Setelah pemaparan materi video mengenai globalisasi, kini kita mengetahui bahwa globalisasi merupakan bentuk dari evolusi dari kapitalisme yang telah berlangsung sejak beberapa tahun silam. Adanya perkembangan dari benua Eropa yang telah mempengaruhi negara-negara lainnya, memperlihatkan negara-negara di sekitar Eropa selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kini ditambah lagi dengan Amerika Serikat yang melakukan konfigurasi perekonomian dunia untuk memperkaya negaranya sendiri dan bukan untuk mensejahterakan negara-negara di sekitarnya. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai globalisasi dan ekonomi global kapitalisme, di mana sistem ekonomi itu diawali dengan terbentuknya sistem industrialisasi, di mana pada masa industrialisasi masyarakat sudah mulai adanya pembagian pekerjaan dan menggunakan mesin sebagai penunjang industrialisasi. Pada masa industrialisasi ini, banyak masyarakat desa memilih pindah dari desa menuju kota untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka serta meningkatkan pendapatan mereka. Namun justru hal tersebut malah sebaliknya. Pada masa ini, pemilik industrialisasi hanya memanfaatkan para pekerjanya untuk meningkatkan hasil produksi. Hal tersebutlah dibalik adanya perbedaan ekspektasi tersebut. Akan tetapi, di kota pun juga memiliki banyak permasalahan-permasalahan yang rumit. Salah satunya yaitu banyaknya permukiman-permukiman kumuh serta meningkatnya angka kemiskinan setiap tahunnya. Pada masa industrialisasi awal ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah para pemilik dari industri-industri tersebut hanya memanfaatkan para pekerjanya untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Awal pembentukan industrialisasi membuat manusia tidak berhenti untuk menciptakan penemuan-penemuan baru lainnya. Salah satunya adalah penemuan kereta api uap. Dengan adanya penemuan kereta api uap tersebut membuat sistem ekonomi mulai terbentuk, di mana para pemilik usaha mulai memasarkan produksi mereka secara global. Pemasaran produksi yang dilakukan secara global tentunya memiliki sistem dasar keuangan yang pada saat itu sudah mulai terbentuk, dan mereka mulai menciptakan emas batangan sebagai bentuk sumber daya kekayaan mereka pada saat itu. Globalisasi juga berdampak pada perubahan struktur ekonomi global. Saat ini, struktur ekonomi global telah mengalami pergeseran. Dan dari awalnya didominasi oleh sektor-sektor pertanian ataupun pertambangan, namun semuanya kini bergeser ke sektor-sektor non-formal ataupun industri. Globalisasi tak luput dari perubahan arus ekonomi global, yang mana memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Saat ini, semua kegiatan seperti pengiriman jasa barang dapat dilakukan dengan cepat, dikarenakan adanya bantuan teknologi yang canggih. Dalam sistem ekonomi global yang sudah mulai terbentuk, aspek terpenting yang dapat kita lihat adalah bagaimana kesenjangan sosial semakin terbentuk. Dalam globalisasi saat ini, masyarakat kelas rendah dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam globalisasi. Bukan hanya itu saja, tetapi sistem ekonomi global lebih fokus pada aspek ekonomi, di mana masyarakat dunia lebih mendorong untuk mengkonsumsi barang hasil produksi sebagai upaya meningkatkan barang dari hasil industri tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh para pemegang industri dengan cara meningkatkan industri mereka melalui iklan. Sistem ekonomi yang berkembang pada saat ini lebih mementingkan aspek konsumsi. Globalisasi memberikan banyak dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia.
Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk di masa depan, dan kita juga harus bisa memilih dampak yang harus dibuang dan mana dampak yang harus diambil dari globalisasi.